Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hasdin, dosen perencanaan wilayah dan kota Universitas Laki Dende. Kali ini saya membagikan video tentang pembelajaran kepada mahasiswa untuk mata kuliah teknik analisis perencanaan. Ada beberapa poin yang nanti kita ajarkan. Nanti di awal pembelajaran saya kembali mengingatkan tentang materi-materi pembelajaran kita yang untuk mata kuliah metode analisis perencanaan. Kebetulan saya sebagai penanggung jawab mata kuliah, kita akan mempelajari metode analisis perencanaan ini. Ada beberapa poin. Yang pertama adalah tentang ruang lingkup apa saja yang menjadi basis dari analisis perencanaan. Yang kedua, nanti kita akan bahas mengenai teori, kemudian konsep, kemudian bagaimana falsafah di dalam teknik menganalisis untuk bidang ilmu perencanaan. Nanti di ujung kita akan memperkenalkan tentang paradigma penggunaan analisis pendekatan kualitatif dengan pendekatan kualitatif. Kemudian yang sebagai implikasi dari perhitungan nanti itu, nanti teman-teman mahasiswa akan diberikan tugas, itu diantaranya adalah Anda akan menghitung indeks pembangunan manusia, kemudian ada indeks pertumbuhan penduduk, kemudian ada indeks kesejahteraan, kemudian ada indeks kesehatan dan seterusnya. Itu sebagai basis pertama kita memulai dalam memproyeksi hal-hal apa yang mesti dilakukan di dalam konteks perencanaan dan pengembangan wilayah. Kemudian sampai pertemuan ke-7, di pertemuan 8 nanti kita akan ujian semester, tengah semester. Nah, di bagian akhir pertemuan itu, kemudian saya akan memperkenalkan tentang model-model analisis di dalam peramalan perkotaan. Jadi ada beberapa isu yang banyak dibahas dalam penelitian itu, diantaranya adalah isu pembangunan berkelanjutan. Nah, nanti saya akan perkenalkan bagaimana teknik analisis di dalam menentukan keberlanjutan pembangunan wilayah. Dan alhamdulillah pada pertemuan yang sekian kalinya ini kita akan melanjutkan pertemuan sebelumnya mengenai metode analisis perencanaan. Kembali saya ingatkan untuk ada kontrak belajar yang pernah saya sampaikan di pertemuan awal. Salah satu antaranya adalah absensinya itu minimal 80%, kemudian tugas individu, kemudian ada tugas kelompok, nanti di akhir ada ujian semester. Kemudian di setiap 2 kali pertemuan saya selalu memberikan kuis atau kejutan atau pertanyaan kejutan di awal pertemuan. Oke, kita lanjut. Jadi kalau standar Anda sebenarnya untuk skala S1 masih boleh kita menggunakan paradigma kuanti dengan kualitatif. Nah, di beberapa teori itu saya di sini sajikan intisari dari perbedaan penggunaannya. Paling tidak falsafahnya berbeda memang. Misalkan menggunakan kuanti dengan kualitatif. Nah, kalau pakai kualitatif itu, maka manusia itu atau kita sebagai manusia atau penduduk itu dianggap sebagai sebagai objek materi, misalkan, karena setiap perlakuan manusia atau setiap aktivitas manusia itu ketika dia keluar, maka dia akan memberikan akibat kepada orang lain. Jadi di perkotaan itu, ketika seseorang keluar dari rumah untuk beraktivitas, secara tidak langsung itu adalah dia memberikan dampak ke orang lain. Ya, kalau
itu pendekatan kuantitatif. Kalau pendekatan kualitatif, maka manusia atau penduduk kota itu dianggap sebagai dia sebagai makhluk yang berpikir, sebagai makhluk yang berpikir atau makhluk dengan karakter sosialnya. Misalkan kalau kuantitatif, misalkan kita ambil contoh kasusnya di saat penggunaan paradigma kuanti dengan kuali di dalam membangun asumsi perencanaan. Kalau misalkan di kegiatan pembangunan kota, kalau misalkan standar, misalkan ada kegiatan pembangunan itu adalah bongkar muat materi bangunan itu yang lewat di wilayah kota, maka dampaknya adalah pasti membuat kebisingan atau polusi udara dari cemaran udaranya. Nah, di kasus itu kita bisa jawab dengan pendekatan kuantitatif adalah apakah betul lalu lalang kendaraan berat itu mengganggu kenyamanan warga kota. Kalau kita pakai pendekatan kuantitatif, maka kita uji yang seperti apa yang dianggap terganggu, sangat terganggu, cukup terganggu, dan bahkan tidak terganggu. Nah, itu kan sulit untuk diklasifikasi. Maka pakai pendekatan kuantitatif, dia pakai scoring, kita bobot. Bahwa kalau saya sangat terganggu. Nah, bagaimana memahami itu? Seperti apa sangat terganggu itu? Nah, kalau pakai kuantitatif, kita materikan ya, kita bobotkan. Misalkan kalau kita sampai dengan 100 orang, maka keluar. Kalau kita penelitian analisis dari 100 sampel, maka keluar. Maka misalkan 20% misalkan menjawab sangat terganggu, 40% terganggu. Dari situ kemudian kita bawa ke analisisnya. Apa dampaknya ke efek tadi? Sangat terganggu mempengaruhi ke tingkat kenyamanan warga kota. Tingkat kenyamanannya. Maka kita uji nanti. Apakah dengan sangat terganggu memilih, kita uji langsung dengan tingkat kenyamanannya. Apakah sikap sangat terganggu itu adalah mempengaruhi atau berkonsekuensi secara langsung terhadap tingkat kebahagiaan atau tingkat kenyamanan kota. Teorinya adalah semakin terganggu, maka pasti kemungkinan semakin tidak nyaman karena dia terganggu. Nah, itu yang diuji dijelaskan pakai paradigma kuantitatif. Oh, rupanya semakin tinggi aktivitas kendaraan lalu lalang di perkotaan angkutan berat itu, maka akan mempengaruhi tingkat kenyamanan warga kota dengan basis analisis tadi, misalkan dengan regresi dan seterusnya. Kalau kualitatif, saya sangat terganggu, maka kalau kita jelaskan dengan kualitatif, maka kita akan jelaskan seperti apa yang Anda maksud tentang sangat terganggu tadi. Maka si informan akan menjelaskan, saya sangat terganggu karena ketika saya lewat tidak bisa bernapas, ketika saya lewat telinga saya itu bising, dan seterusnya. Maka dia dijelaskan secara naratif deskriptif. Itulah yang dimaksud dengan penggunaan asumsi, menggunakan penelitian kualitatif dengan penelitian atau paradigma kuanti dengan kuali. Oke, kita lanjut perdebatannya. Sekarang kita bahas adalah beberapa pendekatan analisis dalam ilmu perencanaan. Sebenarnya di dalam beberapa referensi teori itu, untuk Anda itu sebenarnya bisa kita perkenalkan dengan namanya ada paradigma kuantitatif. Kemudian ada juga yang biasa digunakan di beberapa buku dan jurnal itu, ada di dalam perencanaan wilayah itu kita dapat ada analisis itu menggunakan paradigma kualitatif. Tetapi pada kasus yang lain itu biasanya beberapa ilmuwan itu tidak mau terjebak di ruang diskusi apakah alat itu menggunakan pendekatan kuantitatif atau kualitatif, lebih pada proses hasilnya. Kemudian tergantung dari data yang dianalisis. Maka biasanya itu menggunakan pendekatan ada yang disebut dengan deskriptif
kualitatif. Ada juga biasa menyebut dengan deskriptif kuantitatif. Nah, deskriptif kualitatif biasanya itu adalah digunakan untuk menjelaskan fenomena, misalkan tentang fenomena sosial hubungannya dengan perkembangan wilayah. Misalkan suatu komunitas budaya yang kental dengan desa, biasanya itu menjadi nilai jual bagi satu wilayah dengan misalkan desa wisata. Jadi nilai sosial budaya itu yang dijual untuk pengembangan wilayah, desa wisata dan seterusnya. Nah, kalau dalam penelitian biasanya itu dijelaskan bagaimana sejarah desa itu dibangun, yang kemudian dikenal sampai menjadi desa wisata. Siapa yang terlibat dalam desa wisata itu dijelaskan secara deskriptif kualitatif. Itu kita lakukan beberapa analisis. Nah, informasi yang dimaksudkan dari situ adalah minimal yang menjelaskan bagaimana proses sampai dari desa itu menjadi biasa dengan nilai jual sosial budayanya menjadi desa wisata. Nah, kan misalkan contohnya Bali. Bali selain keindahan wisatanya juga orang tertarik dengan sosial budayanya. Tetap akan menjadi nilai. Maka di dalam aspek perencanaan itu, aspek itu juga dianalisis, pendekatan naratif tadi dijelaskan. Nah, kalau pendekatan deskriptif kuantitatif, biasanya dia data-data yang bersifat kuantitatif itu dijelaskan karena kemampuan membaca, misalkan katakanlah usia pemerintah, kita menyajikan data, misalkan data statistik, tetapi pada kemudian kemampuan ilmu tidak mampu menarasikan data tadi, tidak mampu menarasikan, maka ditambah dengan penjelasan data-data kuantitatif supaya gampang mengerti data itu dimengerti. Misalkan data, misalkan tentang misalkan katakanlah ada berita misalkan gempa berkekuatan 5,7 skala Richter. Itu kan hanya orang geologi yang mengerti. Di beberapa jurnal itu dijelaskan 5, skala Richter itu secara naratif dijelaskan mengapa dia 5, apa bedanya dengan 4, kalau 5, potensinya kemana, itu dijelaskan secara narasi supaya orang pembaca itu mengerti. Nah, itu pendekatan deskriptif kuantitatif. Kemudian berkembang lagi, ada lagi yang disebut dengan mix method. Itu ada gabungan. Jadi di analisis itu dia menggunakan dua paradigma. Misalkan kita membuat perencanaan sekarang RPJM. Misalkan RPJM itu 5 tahun. Maka pasti data-datanya adalah data kuantitatif dan data sosial. Ya. Di beberapa kasus itu misalnya dia meramalkan kejadian masa depan, misalkan RPJM atau RPJMD aja, RPJMD 20 tahun. Maka di tahun awal perencanaan itu yang paling kuat analisisnya adalah pendekatan peramalan kejadian masa depan 20 tahun mendatang. Maka itu biasanya menggunakan analisis peramalan. Analisis peramalan itu menggunakan data-data kuantitatif, misalkan jumlah penduduk, itu kan data kuantitatif dalam bentuk angka. Maka peramalan kejadian 20 tahun mendatang berdasarkan data kausal 20 tahun yang lalu, maka itu dianalisis, itu bisa pakai namanya SPS. Kalau untuk standar S1 itu bisa pakai SPS, nanti ada nilai R-square. Ada namanya nanti ada nilai R-square. Disitulah kekuatan satu variabel kemampuan mempengaruhi ke masa depan. Itu yang kita gunakan dalam beberapa pendekatan membuat analisis perencanaan. Sebelum kita lanjut, ada pertanyaan? Pak. Boleh, berdiri. Baik, perkenalkan saya atas nama Jayono. Di sini, baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pertama-tama saya akan menanyakan tentang kapan kita akan menggunakan data deskriptif kuantitatif dan deskriptif kualitatif dalam ilmu perencanaan. Gitu, Pak. Oke, jadi pertanyaannya adalah sebenarnya simpelnya adalah di saat kapan digunakan itu pendekatan menganalisis dengan teknik kuanti dengan kualitatif di dalam ilmu perencanaan. Ada yang bisa bantu saya? Ada yang bisa bantu?
Apa? Ayo coba. Baik, mungkin kalau dari saya Pak, tergantung dari jenis data yang akan digunakan. Ada itu dari data yang pertama dari angka pertumbuhan penduduk, yang kedua angka indeks pembangunan manusia, yang ketiga tingkat pertumbuhan penduduk. Oke, ada yang lain. Jadi, terima kasih jawabannya. Jadi, disimak guys, itu semuanya. Sarina, ya, dengar. Jadi, di saat kapan digunakan paradigma kuanti dengan kuali itu memang adalah satu tergantung dari jenis datanya. Kalau jenis datanya adalah katakanlah indeks pembangunan manusia, itu kan hasil perhitungan indeks pembangunan manusia dari pendidikan dengan pendapatan sama kesehatan sama kepadatan penduduk. Kalau datanya adalah yang bersifat indeks begitu, maka jawaban kedua adalah di saat kapan digunakan kuanti dengan kuali, maka untuk apa data itu? Untuk apa data itu? Kalau datanya adalah untuk meramalkan kejadian masa depan, untuk memproyeksi misalkan nanti seperti apa pertumbuhan penduduk di 20 tahun ke depan, maka kita gunakan itu pada paradigma kuantitatif. Tidak bisa itu dijelaskan secara narasi, harus pakai kuanti melalui pendekatan proses ada namanya studi statistik. Nah, kita uji nanti. Kita uji, misalnya itu boleh pakai SPSS, bisa pakai analisis persamaan yang digunakan yang lain. Tetapi yang pada intinya adalah di saat kapan digunakan kuanti dan kuali. Yang kedua adalah tergantung dari data itu untuk apa digunakan. Kalau hanya untuk menjelaskan saja informasinya, boleh pakai paradigma kualitatif. Tapi kalau untuk kepentingan katakanlah untuk peramalan tadi itu seberapa besar pengaruhnya, maka boleh menggunakan dengan pendekatan kualitatif. Lalu di mana perbedaannya? Kalau kuantitatif itu dia melalui proses statistik. Itu kata perbedaannya. Kalau kualitatif cukup dijelaskan saja secara narasi. Paling tidak adalah semua orang tanpa harus ke lokasi itu sudah mengerti situasi real sesuai dengan di lapangan. Kalau kualitatif melalui proses statistik, karena dia mengapa? Karena kita akan meramalkan. Peramalan itu belum tentu terjadi. Tetapi ada namanya indeks tingkat kepercayaan minimal 85%. Jadi nanti ada error. Ada misalkan 12% atau 10%. Artinya belum tentu terjadi, tapi tingkat kepercayaannya adalah minimal 85%. Artinya kemungkinan 80% terjadi di masa yang akan datang. Setiap keputusan dalam analisis perencanaan itu berkonsekuensi luas. Kata kasarnya adalah tidak boleh mengarang. Tidak boleh kita mensiasati data. Karena data perencanaan wilayah itu dia berkonsekuensi luas. Maka kita ada prinsip. Pertama adalah tentang kejujurannya. Tentang kejujuran data. Mengambil data seperti apa. Nah, kalau di dalam dokumen perencanaan itu biasanya ada bab khusus yang membahas tentang bagaimana sumber data. Dari mana data diperoleh? Dengan survei, pengambilan lapangan, didukung dengan foto lapangan yang lain-lain. Untuk menjelaskan, meyakinkan bahwa memang data itu adalah dipercaya. Itu. Karena setiap merubah satu angka itu berkonsekuensi luas terhadap perencanaan pembangunan. Karena di dalam wilayah itu dia luas, tidak mengenal apa asal usul seseorang. Karena keputusan misalkan mau bangun kota atau mau bangun pusat industri baru, maka datanya harus kompleks. Dan tidak bisa datanya adalah harus valid, dan paling tidak adalah di dalam dokumen itu, di dalam analisis itu adalah dijelaskan bagaimana proses mengambil data. Nanti di ujung, kalau tadi kita nyambung dengan penelitian menggunakan paradigma kuantitatif, maka nanti di proses metode itu adalah menyajikan tingkat keandalan data. Data harus disampaikan bahwa memang data ini layak untuk dikonsumsi, layak untuk dianalisis. Dengan pakai standar error misalkan minimal 15%. Sebelum kita lanjut, ada pertanyaan? Saya Pak, Oke, silakan berdiri. mana yang lebih bagus menggunakan kuantitatif atau kualitatif dalam ilmu perencanaan? Oke, terima kasih. Ada yang lain? Oke. Diperhatikan ya, pertanyaannya adalah
dia memaksa bahwa mana yang lebih baik di antara dua. Menjelaskan, menganalisis dengan pendekatan kuantitatif atau pendekatan kualitatif. Jadi, kalau saya secara subjektif menjawab, tidak ada satu pernyataan teori atau para ilmuwan atau peneliti itu mengatakan bahwa keduanya itu diperhadapkan mana yang terbaik. Jadi tidak ada pada proses kuanti dikatakan lebih bagus dibanding dengan paradigma kualitatif. Begitupun sebaliknya, kualitatif bukan berarti dia lebih bagus dari kuantitatif. Paradigma itu digunakan adalah tergantung sifat datanya dan untuk apa penelitian itu. Jadi, tidak ada pada perdebatan soal orang yang mahir lebih nyaman di kualitatif mengatakan lebih bagus kualitatif dibanding kuantitatif. Itu keliru. Sebaliknya, orang yang mahir di main statistik kuantitatif mengatakan sebenarnya lebih bagus kuantitatif dibanding kualitatif. Itu juga keliru. Artinya adalah sesuatu hal yang tidak perlu diperdebatkan mana yang baik. Keduanya adalah baik. Karena mampu menjawab keinginan peneliti. Kalau kita sebagai peneliti, si user atau si masyarakat, kita berikan kontribusi keilmuannya. Kalau kasus itu harus dijawab dengan kualitatif, maka silogianya pada kualitatif. Misalkan adalah bagaimana konflik lahan terjadi. Kan ada beberapa perencanaan wilayah itu membuat kota baru atau membuat pemukiman baru, kawasan industri, ada konflik lahan kan? Ada konflik lahan. Nah, sebenarnya itu lebih menarik dijawab dengan kualitatif. Kalau tujuannya adalah bagaimana konflik itu terjadi, melibatkan siapa, bagaimana sampai efeknya. Nah, itu lebih bagus pakai kualitatif. Dijelaskan dia bagaimana asal mula konflik lahan sampai terjadi. Itu lebih enak, cocok pakai kualitatif. Tetapi apakah tidak boleh dijawab dengan pakai pendekatan kualitatif? Boleh. Pakai kuantitatif. Boleh. Tergantung adalah tujuannya kita. Misalkan objeknya konflik lahan, tapi boleh dijawab dengan pendekatan kuantitatif. Misalkan seberapa besar tingkat risiko konflik terhadap kenyamanan orang. Misalkan adalah selama konflik terjadi, saya tidak nyaman lalu lalang atau beraktivitas. Maka pertanyaannya adalah seberapa besar tingkat efek sosialnya kepada masyarakat. Itu boleh dijawab dengan paradigma kualitatif. Ujungnya adalah melahirkan teori bahwa semakin tinggi intensitas konflik, maka semakin besar tingkat kenyamanan warga di situ. Nah, itu itulah cara kita menggunakan mana yang baik dan antara keduanya. Jadi sesuatu yang tidak perlu diperdebatkan, tergantung dari datanya dan untuk apa penelitian itu terjadi. Anda yang presentasi sekitar 90 menit pertemuan kurang lebih 45 menit Anda yang gunakan pertemuan minggu depan. Nah, sekarang saya kasih materi, saya random. Jadi saya random nama mana Cahyono. Cahyono tugasnya adalah Anda mesti berikan satu studi literatur mengenai penggunaan paradigma analisis kuantitatif dengan penelitian kualitatif. Anda random, kemudian presentasikan minggu depan. Oke. Kemudian tugasnya yang lain adalah Cahyono membuat tugas presentasi PowerPoint mapping itu. Kemudian tugasnya yang lain adalah membuat pertanyaan mengenai penggunaan analisis kuanti dengan kualitatif. Tidak boleh sama pertanyaannya. Boleh, sebanyak-banyaknya boleh. Cahyono bisa bantu menjawab. Sebanyak-banyaknya. Tapi catatannya adalah, tolong pertanyaannya adalah harus dimengerti pertanyaannya. Jadi jangan bertanya, jangan sampai pertanyaannya tidak mengerti. Jadi diulas sampai muncul pertanyaan.
Artinya bahwa pertanyaan itu dibangun karena tidak mengerti. Artinya ada celah di situ yang ada belum sampai. Jadi jangan bertanya karena sama sekali tidak mengerti. Itu pertanyaan tidak bagus. Pertanyaan yang bagus adalah pertanyaan yang kita mengerti. Oke, demikian pertemuan kita hari ini. Kalau ada hal-hal yang kurang, saya mohon maaf. Kalau ada kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Kalau ada yang kurang jelas, tulis cerita di rumah untuk ditanyakan di minggu depan. Demikian pembelajaran pertemuan hari ini, mudah-mudahan bermanfaat untuk Anda semua dan untuk pengembangan ilmu pengetahuan. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.